Bagi penggemar burung, jenis burung kicau tentu saja mendapatkan perhatian tersendiri di hati para penggemarnya. Selain mempunyai suara merdu, beberapa burung kicau juga mempunyai penampilan yang cantik. Bahkan, bagi seseorang yang sangat menyukai burung kicau, mereka juga tergabung dalam sebuah komunitas. Hingga mengikut sertakan peliharaan mereka, untuk diikutkan dalam perlombaan. Bukan tanpa alasan, sebab saat ini sudah banyak berbagai jenis burung kicau, dengan suara merdu, yang semakin digemari masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pemiliknya. Tak sedikit dari mereka yang merasa terhibur, dengan suara kicau burung. Berikut ini, sederet jenis burung kicau, dengan suara merdu, yang kami rangkum. Tonton dan simak videonya sampai selesai. Burung murai batu. Murai batu atau kucica hutan, termasuk ke dalam famili Muscicapidae. Burung murai batu merupakan jenis burung yang cukup eksis, di kalangan pecinta burung. Burung ini tersebar di seluruh pulau Sumatera, semenanjung Malaysia, dan sebagian pulau Jawa. Burung kicau ini, memiliki tubuh hampir seluruhnya hitam. Kecuali bagian bawah badan, berwarna merah cerah hingga jingga kusam. Terdapat sedikit semburat biru di bagian kepala. Ekor panjang ditegakkan, dalam keadaan terkejut atau berkicau, tubuh burung ini berukuran sekitar 14-17 cm. Di habitat aslinya, murai batu cenderung memilih hutan alam yang rapat, atau hutan sekunder. Burung cucak hijau. Burung cucak hijau, memiliki nama ilmiah Chloropsis sonerati, adalah burung pengicau yang berwarna hijau. Dan termasuk dalam keluarga Chloropseidae. Burung ini juga dikenal dengan nama cica daun besar. Cica daun besar bertubuh sedang, dengan panjang tubuh total, jika diukur dari ujung paruh, hingga ujung ekor, sekitar 22 cm. Burung ini suka hidup di puncak-puncak pohon yang tinggi di hutan primer, hutan sekunder, dan hutan bakau. Dan menyukai tajuk pohon yang berdaun lebat. Dan ditemukan sendirian, berpasangan atau dalam kelompok campuran. Cica daun besar menyebar di semenanjung Malaya, Sumatera, dan pulau-pulau di sekitarnya, Kalimantan termasuk Pulau Natuna, Jawa dan Bali. Burung kacar. Burung kacar termasuk burung kicau, yang paling sering dilombakan. Burung kacar juga terkenal, bukan hanya karena kicauannya, namun juga karena penampilan dan perilakunya. Burung kacar banyak mendiami dataran rendah, sampai ketinggian 1000 meter, di atas permukaan laut. Burung ini bisa bersarang di lubang pohon, atau ceruk di dinding. Kacar atau kucica kampung, merupakan burung kicau yang banyak ditemukan, di daerah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Burung ini memiliki bulu berwarna hitam dan putih, dengan ekor panjang. Ekor kucica akan terangkat ke atas, jika melompat di tanah atau sedang bertengger. Makanan kacar termasuk serangga, dan invertebrata lainnya. Meski pemakan serangga, burung ini juga bisa memakan nektar, reptil, lintah, kelabang, bahkan ikan. Burung cucak rowo. Cucak rowo, merupakan salah satu burung kicau, yang termasuk dalam suku Pycnonotidae. Nama ilmiahnya adalah Pycnonotus zeylanicus. Cucak rowo menyebar di dataran rendah, dan perbukitan di semenanjung Malaya, Sumatera, termasuk Nias, Kalimantan, dan Jawa bagian barat. Seperti namanya, cucak rowo biasa ditemukan di paya-paya, dan rawa-rawa di sekitar sungai, atau di tepi hutan. Burung ini sering bersembunyi di balik dedaunan, dan hanya terdengar suaranya yang khas. Siulannya jernih, jelas, berirama baku yang merdu.
Di alam, burung ini memangsa aneka serangga, siput air, dan berbagai buah-buahan yang lunak. Burung teledekan atau sulingan. Burung teledekan juga bisa dijadikan pilihan burung kicau terbaik, dengan karakteristik suara sulingan yang khas. Selain suaranya yang keras dan merdu, burung teledekan juga memiliki bulu yang indah, sehingga sangat cocok untuk dipelihara di rumah. Burung teledekan adalah salah satu burung petarung, sebagaimana juga burung murai batu dan burung kacer. Sifat tarungnya muncul seiring dengan bertambahnya umur dan tingkat birahi. Burung teledekan sama seperti burung-burung petarung lainnya yang memiliki daerah teritorial. Suaranya yang enak didengar membuat para penggemarnya tidak mudah pindah ke lain hati. Setidaknya ada 3 jenis burung teledekan yang banyak dipelihara, seperti teledekan gunung, teledekan bakau, dan teledekan laut. Rata-rata burung teledekan memiliki ukuran 14–15 cm dengan bobot berkisar antara 12,5–18 gram. Jalak suren, Sturnus contra. Burung jalak suren merupakan spesies yang memiliki kicauan sangat indah dan merdu. Burung ini juga memiliki karakter suara yang khas. Tidak heran jalak suren lebih banyak dicari dibandingkan spesies yang lain. Mereka termasuk ke dalam kategori burung pandai, sebab dapat dilatih oleh manusia layaknya burung beo. Burung yang memiliki perawakan sedang ini, umumnya berwarna hitam dan putih, dengan sentuhan sedikit warna kuning pada matanya. Jalak suren jantan memiliki badan yang lurus dan lebih besar daripada betina. Spesies jalak suren banyak ditemukan di anak benua India dan Asia Tenggara. Burung-burung ini biasa ditemukan dalam kelompok kecil di kaki lembah dan dataran rendah. Persebaran spesies jalak suren acap kali dijumpai di kota atau perdesaan. Burung wambi. Wambi, atau yang dikenal dengan nama ilmiah Garrulax canorus, adalah salah satu spesies burung yang menarik perhatian banyak pecinta burung di seluruh dunia. Dengan suara merdunya yang khas dan penampilan fisik yang menawan, burung ini tidak hanya menjadi daya tarik di alam liar, tetapi juga di kalangan penggemar burung peliharaan. Burung wambi memiliki ukuran tubuh. Panjangnya sekitar 22 cm hingga 24 cm, dengan bulu berwarna coklat keabu-abuan, yang memberikan kesan alami. Salah satu ciri khasnya adalah alis putih yang mencolok, melingkari mata, dan menjalar ke bagian belakang kepala. Salah satu daya tarik utama burung wambi adalah kemampuannya dalam berkicau. Suara mereka sangat keras dan bervariasi, sering kali terdengar seperti melodi yang indah. Burung poksai Hongkong. Burung poksai Hongkong, Garrulax chinensis, adalah salah satu burung kicau yang pernah berjaya di Indonesia. Suara kicauannya yang merdu, penampilannya yang elegan, serta gaya tarungnya yang khas, menjadikannya primadona di kalangan pecinta burung. Poksai Hongkong bukanlah spesies asli Indonesia. Burung ini berasal dari kawasan Asia Tenggara, seperti China bagian selatan, Vietnam, Thailand, Laos, dan Kamboja. Penyebarannya ke Indonesia dimulai pada era 1980-an hingga 1990-an. Ketika permintaan akan burung kicau berkualitas tinggi meningkat pesat. Burung ini diimpor secara besar-besaran oleh pedagang burung untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal yang terus bertumbuh. Popularitasnya langsung melejit karena suara kicauannya yang nyaring dan bervariasi. Burung kenari. Siapa yang tidak mengenali burung kenari? Jenis burung kecil ini banyak dipelihara di rumah karena memiliki corak warna beragam, suara yang sangat merdu, dan harganya relatif terjangkau untuk pemula.
Walaupun bertubuh kecil, burung kenari mempunyai suara yang sangat merdu. Selain itu, perawatan burung ini juga mudah, walaupun buat penghobi pemula sekalipun. Burung kenari memiliki nama ilmiah Serinus canaria. Pada awalnya merupakan hewan endemik Kepulauan Canari di negara Spanyol. Namun burung kecil ini menyebar hampir ke seluruh dunia, yang dibawa oleh para penjelajah sebagai hewan peliharaan. Secara fisik, burung kenari memiliki ukuran tubuh berkisar antara 10-12 cm dari ujung paruh hingga ekor, dengan bobot tubuh hanya sekitar 15 gram saja. Burung samyong. Samyong, Pachycephala nudigula, merupakan jenis burung yang mampu berkicau dengan merdu, bervariasi, dan lantang. Berdasarkan literatur, samyong memiliki nama asli burung kancilan Flores. Spesies ini merupakan burung endemik, atau hanya terdapat di Nusa Tenggara. Penduduk di sekitar kawasan Taman Nasional Kelimutu menyebutnya sebagai burung garugiwa, atau burung arwah. Julukan itu diberikan karena samyong kerap muncul di sekitar Danau Kelimutu. Suara samyong, sebagai burung kicau terbilang komplit. Samyong bisa menirukan suara macam-macam burung sekaligus. Tak heran, para kicau mania dengan sedikit berlebihannya menobatkan samyong sebagai burung 1001 suara. Burung anis merah. Burung anis merah adalah salah satu jenis burung kicau dari keluarga Turdidae dan genus Geokycla. Burung ini bersifat omnivora, memakan berbagai macam serangga, cacing tanah, dan buah yang dapat dijumpai di beberapa daerah subbenua India dan Asia Tenggara, berlahan basah dan berakar. Burung anis merah berukuran sedang, sekitar 20-23 cm, dengan berat tubuh antara 47-67 gram. Burung dewasa kepala, tengkuk, dan tubuh bawah jingga terang, tungging putih, tubuh atas abu-abu kebiruan, dengan bercak putih di sayap atas. Anis merah jantan dan betina sulit dibedakan. Burung punglor merah ini tak hanya pandai berkicau, tapi juga bisa menari dengan gaya yang unik. Leher dilenturkan dan digerakkan ke samping maupun ke bawah. Para pehobi biasanya menyebut tarian burung anis merah dengan sebutan teler. Gaya teler tersebut menjadi daya tarik tersendiri, karena makin terlihat teler dan berkicau kencang, maka makin mempesona. Burung anis kembang. Anis kembang, atau yang juga dikenal dengan sebutan punglor kembang, hidup di hutan-hutan Asia Tenggara. Ia termasuk spesies burung penyanyi dalam famila Turdidae. Anis kembang termasuk burung yang monomorfik, yakni jantan dan betinanya kelihatan sama. Ia dapat dibedakan melalui mata dan kelopaknya, bulu dan cara berdirinya. Anis kembang termasuk jenis burung berukuran kecil, dengan panjang tubuh sekitar 16-20 cm. Dan merupakan jenis anis paling kecil, yang dikenal oleh penggemar dan hobiis burung. Jalak putih, Acridoteres melanopterus. Jalak putih merupakan burung yang berukuran kecil, sekitar 23-25 cm. Bulu burung ini dominan berwarna putih, dengan ekor hitam. Panjang tubuh burung ini berkisar antara 25 cm. Keunikan burung ini yaitu, tidak memiliki bulu di sekitar bagian mata, dan berwarna kuning. Habitat aslinya berada di dataran rendah, Pulau Jawa dan Bali. Burung ini memiliki paruh kuning yang mencolok, dan menjadi salah satu jenis jalak, yang banyak dicari oleh para pecinta burung kicau. Burung ini menghuni habitat sabana, kawasan pesisir, hutan, dan di daerah perkebunan. Burung ini sering ditemukan sendiri, berpasangan, atau berkelompok kecil, sekitar 20 ekor. Jalak putih merupakan burung yang lebih sering berada di pohon, dibanding dengan jenis jalak lainnya.
Jalak Hong Kong, Sturnus nigricollis. Jalak Thailand, di pasaran dikenal dengan sebutan jalak Hong Kong. Ukuran tubuh jalak Hong Kong lebih besar dan lebih panjang dari jenis jalak lokal, seperti jalak suren, jalak putih, maupun jalak Bali, yang fisiknya tergolong besar. Jalak Hong Kong adalah salah satu jenis burung jalak yang juga populer di Indonesia. Dengan penampilan mirip jalak putih, namun dengan warna hitam samar pada tubuhnya. Burung ini sering menjadi pilihan bagi penggemar burung peliharaan. Di alam bebas, jalak Hong Kong hidup di kaki bukit atau di daerah dataran tinggi yang tanahnya membentuk kemiringan. Di samping itu, lingkungan tersebut memiliki hutan yang agak lebat dan juga terdapat sumber air yang dangkal. Meskipun jalak Hong Kong mencari kebutuhan hidupnya di pohon-pohon, tetapi burung ini selalu ada di permukaan tanah. Burung pleci atau kacamata. Burung pleci termasuk ke dalam famili Zoosteropidae dan menyebar luas di berbagai kawasan seperti Afrika, Asia, hingga Australia. Burung pleci biasa juga disebut sebagai burung kacamata, dikarenakan corak putih melingkar di sekitar area mata yang mirip seperti sedang memakai kacamata. Walaupun memiliki ukuran badan kecil, berkisar sekitar 15 cm saja, burung pleci dikenal gacor dan memiliki suara dengan karakteristik yang lantang. Ada sejumlah jenis burung pleci yang umum dipelihara di Indonesia, seperti burung pleci dada kuning, burung pleci Papua, dan burung pleci bustomi dan lainnya. Selain harganya yang terjangkau, soal perawatan burung ini termasuk mudah, walau untuk pemula sekalipun. Hingga saat ini burung pleci semakin sulit ditemukan, terutama di wilayah Kepulauan Jawa. Penyebabnya adalah ekosistem yang semakin rusak, serta perburuan dan penangkapan besar-besaran di alam bebas. Burung perenjak. Burung perenjak Prinia familiaris adalah salah satu jenis burung kecil lainnya yang bisa sobat pelihara di rumah. Uniknya, burung perenjak merupakan hewan endemik Indonesia, yakni di kawasan Sumatera, Jawa, hingga Bali, yang membuatnya sangat mudah untuk ditemui. Biasanya, jantan dan betina saling bersahutan, menciptakan harmoni yang indah di alam liar. Suara mereka yang merdu ini menjadi ciri khas yang memudahkan identifikasi burung ini di habitat aslinya. Suara burung perenjak jantan memiliki suara yang seperti memanggil namanya sendiri, sedangkan untuk perenjak betina memiliki suara yang monoton. Walaupun ukurannya relatif kecil, burung perenjak dikenal memiliki suara yang lantang dan keras. Ditambah suaranya tidak monoton, sehingga tidak membuat sobat cepat bosan untuk dipelihara. Burung cendet. Burung cendet, Lanius shah, bisa juga disebut bentet kelabu, pentet, atau toet. Burung cendet adalah spesies burung dari keluarga Laniidae, dari genus Lanius. Terdapat kira-kira ada sekitar 70-an spesies burung cendet saat ini. Cendet merupakan salah satu burung predator yang memiliki variasi isian suara cukup banyak, sehingga membuat banyak penghobi burung kicauan yang meliriknya. Tidak kalah dengan burung kicauan lainnya, seperti cucak hijau atau kacer misalnya. Cendet tergolong burung yang cerdas. Burung cendet tersebar di Iran, Cina, India, Asia Tenggara, Malaysia, Filipina, Sunda Besar, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Habitatnya di daerah terbuka, padang rumput, perkebunan, tegalan, dan tersebar sampai ketinggian 1.600 meter dpl. Burung ciblek. Burung ciblek merupakan burung kecil yang memiliki kicauan yang khas dan unik. Di antara berbagai jenis burung ciblek, terdapat spesies yang populer, yaitu ciblek kristal serta ciblek semi. Burung ciblek adalah salah satu burung petarung, sebagaimana juga burung murai batu dan burung kacer.
Sifat tarungnya muncul, seiring dengan bertambahnya umur dan tingkat birahi. Ciblek kristal dan ciblek semi, mempunyai peminat yang tinggi di Indonesia. Bila dilihat sepintas, ciri fisik keduanya memang mirip, sehingga susah dibedakan, terutama oleh pemula. Burung ciblek banyak dijumpai di perkebunan, hutan kecil, tepian sungai, atau rawa-rawa. Burung ini tersebar di seluruh Indonesia, terutama kawasan beriklim sedang. Burung kolibri. Burung kolibri, termasuk ke dalam famili Nectariniidae, dan genus Nectarinia. Karakteristik dari burung kecil ini adalah, paruhnya yang panjang dan tipis, yang berfungsi untuk mengkonsumsi nektar. Rata-rata burung kolibri, hanya memiliki panjang tubuh, sekitar 6-9 cm. Dengan bobot mulai 5-8 gram. Salah satu jenis burung kolibri yang umum dipelihara, adalah burung kolibri ninja Leptochoma sterata. Burung kolibri ninja memiliki habitat alami, di kawasan hutan tropis dan subtropis, yang terdapat di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Walaupun memiliki tubuh yang kecil, burung kolibri ini, memiliki warna yang cantik, dan memiliki suara yang lantang dan merdu. Burung wambi mini. Spot-throated warbler, merupakan nama lain dari burung, yang sering disebut wambi mini, karena kemiripan dari suara kicauannya, sangat mirip dengan jenis burung wambi. Di negara tetangga, seperti negara Thailand, Hong Kong dan Singapura, burung-burung wambi mini ini, sangat populer. Sehingga burung ini sering disandingkan, dengan burung sanma, dan burung kicau lainnya, agar saling bersahutan berkicaunya, dan sering diikut lombakan. Wambi mini dikenal sebagai burung, yang memiliki suara kicauan merdu, dan berirama nyaring. Sehingga banyak diincar, oleh para kicau mania untuk dipelihara. Ciri paling menarik dari burung ini adalah, kemampuannya dalam mengkristalkan suara. Apalagi ketika si jantan ingin memikat betina, maka suaranya akan berkicau aktif, dengan nada yang berirama merdu. Lantunan kicau lantang dari wambi ini, menunjukkan bahwa, pergerakan sengaja mereka lakukan, dengan kesan binal atau birahi. Tujuannya untuk menunjukkan kesan keperkasaan, kepada burung betina, agar bisa menarik hatinya. Burung decu, atau kacer mini. Burung decu, kerap disebut burung kacer mini, selain warna yang hampir serupa, dari suaranya juga tidak kalah, sama dengan burung kacer. Para kicau mania juga meyakini, bahwa burung decu, sejenis dengan burung kacer, cuma yang membedakannya adalah, bentuk postur tubuh. Dari sisi harganya, burung decu, lebih terjangkau daripada burung kacer. Burung decu adalah, salah satu burung kicau yang unik, yang bisa kalian pelihara. Keunikannya adalah saat ia berkicau, ekornya akan naik ke atas, seperti memberikan sinyal bahwa, burung ini sedang mencari perhatian. Di alam liar, ia sering membuat sarang, pada gundukan-gundukan tanah, yang berumput. Bentuk telur dari burung ini, juga sangat mirip dengan burung puyuh. Maka dari itu, telur burung decu ini dianggap kembar, dengan telur burung puyuh. Burung kutilang. Burung kutilang, atau Pycnonotus aurigaster. Burung kutilang masih dengan mudah dijumpai, di beberapa daerah, terutama di Jawa. Dengan bulu yang khas dan suara merdu, burung ini telah menjadi favorit, di kalangan pecinta burung, dan sering kali dipelihara sebagai burung peliharaan. Burung kutilang, memiliki ciri fisik yang mudah dikenali. Ukurannya sedang, sekitar 18 hingga 20 cm. Dengan bulu dominan berwarna coklat keabu-abuan. Kepala bagian atas berwarna hitam, sementara bagian bawah tubuhnya, berwarna putih kekuningan. Ekor burung kutilang panjang, dengan ujung berwarna putih, memberikan kontras yang indah saat terbang. Habitat burung kutilang cukup beragam. Mereka dapat ditemukan di berbagai lingkungan, mulai dari hutan, perkebunan, hingga taman-taman kota. Burung ini sangat adaptif, dan dapat hidup di daerah yang dekat dengan manusia, membuatnya sering terlihat di pekarangan rumah, atau sekitar perumahan.
Burung terucuk. Burung terucuk, juga disebut dengan merbah cerucuk, adalah salah satu jenis burung kicauan dari keluarga Pycnonotidae. Burung merbah cerucuk memiliki banyak panggilan di berbagai daerah, seperti masyarakat Jawa menyebutnya dengan terucuk atau cerocokan. Sedangkan masyarakat Sunda menyebutnya cucak, cica, jok-jok atau cerukcuk. Burung ini menyukai hidup di tempat-tempat terbuka, semak belukar, hutan sekunder, area perkebunan, hingga tepian jalan. Kecenderungannya dalam hidup berkelompok dapat dilihat ketika bertengger hingga mencari makan. Terucuk masuk dalam kategori burung berukuran sedang. Panjang tubuhnya antara 19 sampai 21 cm dengan berat badannya sekitar 24 sampai 37 gram. Warna bulu burung terucukan biasanya didominasi oleh 3 warna dasar seperti coklat, hitam, dan putih. Jalak nias, Gracula robusta. Burung ini merupakan burung endemik Nias, dan pulau-pulau terdekat lainnya. Dilepas pantai barat Sumatera. Dengan ukuran tubuh yang relatif kecil, sekitar 20 cm hingga 25 cm. Jalak nias dapat dikenali dengan mudah, berkat penampilannya yang mencolok. Jalak nias memiliki warna dominan coklat, dengan bagian kepala berwarna hitam. Tidak hanya itu, suaranya pun sangat khas, yang merdu dan nyaring. Makanan utama jalak nias terdiri dari buah-buahan dan serangga. Burung ini sering dipelihara, karena perawatannya yang cukup mudah, dan harganya yang terjangkau. Jalak nias biasanya ditemukan di daerah dataran rendah dan perbukitan, yang tertutup oleh hutan tropis. Hutan-hutan ini memberikan mereka perlindungan dari pemangsa, sekaligus sumber makanan yang melimpah. Jalak nias lebih suka tinggal di area yang relatif sepi, dan jauh dari keramaian manusia, meskipun mereka tidak jarang terlihat di kebun-kebun atau ladang yang ada di sekitar pemukiman. Jalak kerbau, Acridoteres javanicus. Kerak kerbau merupakan spesies burung yang termasuk dalam famili jalak. Burung jalak kerbau mempunyai tatapan mata yang tajam, paruhnya berwarna kuning, sementara tunggir berwarna putih. Saat ini burung kerak kerbau lebih banyak ditemukan di kandang daripada di alam. Dia banyak diburu karena merupakan salah satu burung kicau yang populer di Indonesia, sehingga terancam punah. Burung jalak kebo dulunya sangat umum, sekarang ini sudah jarang dijumpai. Catatan terbanyak di Jawa ada 600 individu, di Purwanegara. Catatan terbanyak di luar Jawa, yaitu di Kalimantan Barat. Karena kicauannya yang bagus inilah, jalak kerbau banyak dicari. Apalagi spesies bermata dan kaki putih. Mentalnya sangat berani, dan jalak kerbau pun termasuk burung yang rajin berkicau, dengan variasi yang harmonis. Dan perawatannya relatif mudah, membuatnya menjadi pilihan populer di kalangan penggemar burung. Burung sikatan londo. Sikatan londo adalah salah satu burung kecil yang paling memikat di dunia. Burung ini terkenal karena kicauannya yang merdu dan kompleks. Namun, di balik pesonanya, sikatan londo menghadapi berbagai ancaman yang membuat keberlangsungan hidupnya semakin terancam. Burung ini memiliki ciri fisik yang sederhana namun elegan. Tubuhnya berukuran sekitar 15 hingga 16,5 cm. Dengan bulu berwarna coklat kemerahan di bagian atas dan putih keabu-abuan di bagian bawah. Penampilan jantan dan betina hampir serupa, tetapi hanya burung jantan yang memiliki kemampuan bernyanyi dengan nada-nada indah. Kicauan sikatan londo sering terdengar saat musim kawin, digunakan untuk menarik pasangan, sekaligus menandai wilayah kekuasaan mereka. Habitat asli sikatan londo tersebar di hutan-hutan lebat, semak belukar, dan padang rumput terbuka di Eropa dan Asia Barat Daya. Burung ini merupakan spesies migrasi yang menghabiskan musim dingin di Afrika Utara sebelum kembali ke wilayah Eropa. Burung kancilan emas atau burung bimoli.
Burung kancilan emas, juga dikenal sebagai Australian Golden Whistler. Mereka memiliki nama ilmiah, Pachycephala pectoralis. Bagian bawah jantan dewasa, berwarna kuning cerah, punggung dan sayapnya hijau zaitun. Sementara itu kepala dan kerahnya kuning cerah. Tenggorokannya berwarna putih, dan dipisahkan dari dada kuningnya, oleh garis hitam lebar. Burung kecil cantik ini, memiliki ukuran tubuh sekitar 14-19 jam. Dan daerah sebaran burung kancilan emas, meliputi pulau-pulau di Sulawesi, bagian timur dan selatan, kebanyakan di Maluku, dan Nusa Tenggara, Jawa Barat, Bali, Australia, dan Papua Nugini. Selama musim semi, nyanyian kancilan emas jantan, sering terdengar. Mereka memiliki nyanyian indah dan keras, untuk merayu, atau mengesankan calon pasangannya. Nyanyian itu juga digunakan, untuk menghalangi jantan lain, dari wilayah jelajahnya. Dan menyuarakannya agar menjauh dari sana. Jantan mulai bernyanyi, saat mendengar suara keras seperti guntur, untuk mencoba bersaing dengan suara tersebut. Burung robin. Robin adalah salah satu spesies burung, yang sangat populer di benua Amerika, Eropa dan Asia terutama Indonesia. Burung ini terkenal lincah dan energik, burung ini biasanya akan berkicau, sepanjang tahun. Tidak hanya itu, burung robin bahkan telah dijadikan burung nasional, oleh salah satu negara di kawasan Eropa. Nama robin sendiri, menjadi lebih dikenal, setelah dijadikan salah satu, karakter superhero terkenal dunia. Bukan tanpa alasan, spesies burung yang satu ini, memang memiliki keunikan, yang tidak dimiliki spesies burung lainnya. Burung robin memiliki ukuran tubuh, yang sama-sama mungil, robin jantan dan betina, secara kasat mata tampak mirip dan identik. Meski terkesan sulit dibedakan, ternyata cara membedakan, jenis kelamin burung yang satu ini, hanya cukup melihat warna paruh dan bulunya. Robin jantan biasanya memiliki paruh berwarna jingga, sementara betina memiliki paruh kuning pucat. Selain itu, bulu betina biasanya, tampak lebih pucat tanpa garis-garis merah, sedangkan jantan sebaliknya. Burung cipo atau sirtu. Burung sirtu atau dalam bahasa Inggris, disebut dengan common iora, menjadi salah satu burung dengan keunikannya, yakni berwarna hijau zaitun, serta kicauannya yang terbilang merdu. Burung sirtu ditemukan di Asia Tenggara, termasuk Vietnam dan Filipina. Sedangkan di Indonesia, burung sirtu menyebar di hutan Kalimantan, dan Pulau Jawa. Jumlah populasi burung sirtu, di habitatnya sangat besar. Jika kamu berjalan di pinggir hutan, lalu mendengar suara kicau yang sangat nyaring, bisa jadi itu adalah burung sirtu. Burung ini tergolong endemi, yang suka bermigrasi bersama kelompoknya. Akan tetapi, kalau ada burung jenis lain mencoba mengganggu, maka burung sirtu akan coba untuk melawannya. Hewan yang banyak di Pulau Jawa ini, memang terkenal kurang bersahabat, untuk burung spesies yang lain. Burung gelatik batu. Sering disebut juga burung gelatik wingko, sebutan dari masyarakat Jawa. Burung kecil ini, bisa ditemukan berbagai negara di dunia, dan di Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Bali. Ini cenderung hidup di padang rumput, pekarangan, hutan pantai, dan hutan mangrove. Burung kecil ini berukuran, kurang lebih 12 cm, warna tubuh burung ini berwarna hitam, abu-abu dan putih. Perbedaan pada burung gelatik batu jantan adalah, terletak pada garis hitam yang melingkari leher, memanjang ke dada sampai ekor. Sedangkan pada betina, garis hitam tersebut, hanya sampai dada saja, termasuk sangat mudah untuk dapat membedakan, burung jantan dan betina, khususnya untuk para pemula. Suara burung gelatik batu yang merdu, juga memiliki berbagai variasi suara, seperti burung lain misalnya burung gereja. Burung gelatik wingko, sangat cocok untuk dijadikan sebagai burung master, terutama untuk jenis burung kenari, dan burung kicau lainnya. Burung red siskin.
Bagi sebagian kalangan tertentu, mungkin masih banyak yang merasa asing, dan belum mengetahui tentang burung red siskin. Burung cantik, yang memiliki suara yang lantang dan merdu, burung ini didominasi warna merah di tubuhnya. Burung dengan nama ilmiah Carduelis cuculata ini, adalah burung asli daerah tropis Amerika Selatan, terutama di negara Venezuela dan Kolombia. Burung red siskin masuk ke Indonesia, kemungkinan melalui black market. Namun karena keuletan orang Indonesia, burung red siskin produk lokal, juga sudah bisa ditemui di pasar burung. Burung red siskin jantan, mempunyai ciri khas yaitu, bulu kepala berwarna hitam dan memiliki bulu merah, lebih banyak pada bagian dada, perut dan ekornya. Sedangkan red siskin betina, warna merah hanya ada di bagian dada, itu pun sedikit. Red siskin betina, lebih dominan berwarna abu-abu, dan kepalanya juga tidak berwarna hitam, seperti red siskin jantan. Burung sanger. Edel sanger, salah satu burung, yang masuk keluarga jenis burung kenari. Biasanya para kicau mania, selain menangkar, atau menikmati suara ocehannya yang rajin. Mereka juga menggunakan, untuk memaster burung kenari idaman, supaya memiliki lagu ngerol layaknya Edel sanger. Edel sanger memiliki kemiripan, dengan jenis burung impor black throat. Tetapi perbedaannya Edel sanger, tidak memiliki warna kuning di atas ekor, dan bagian dadanya lebih terlihat keabu-abuan. Berbeda dengan black throat, yang lebih cenderung hitam, pada bagian dada dan lehernya. Burung sanger berasal dari Afrika. Namun sekarang sudah mulai banyak, para pecinta jenis burung finch yang menangkarkan. Burung sanger jantan dan betina semua bunyi. Tetapi jika sanger betina, mereka berbunyi pada saat-saat tertentu, contohnya pada saat birahi. Sanger betina pada saat birahi, bisa berbunyi nyaring, meskipun tidak ngerol panjang, seperti burung sanger jantan. Burung kepodang. Kepodang adalah burung berkicau Passeriformes yang mempunyai bulu yang indah, dan juga terkenal sebagai burung pesolek, yang selalu tampil cantik, rapi, dan bersih, termasuk dalam membuat sarang. Kepodang merupakan salah satu jenis burung, yang sulit dibedakan antara jantan dan betinanya, berdasarkan bentuk fisiknya. Burung kepodang termasuk jenis burung kurungan, karena dibeli oleh masyarakat, sebagai penghias rumah. Oleh karenanya, burung ini masuk dalam komoditas perdagangan, yang membuat populasinya semakin kecil. Burung kepodang berasal dari daratan China, dan penyebarannya mulai dari India, Asia Tenggara, Kepulauan Filipina, termasuk Indonesia, yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Burung ini hidup di hutan-hutan, terutama di daerah tropis, dan sedikit di daerah subtropis, dan biasanya hidup berpasangan. Di Pulau Jawa, burung kepodang sering disebut dengan kepodang emas. Burung kepodang emas, merupakan maskot Jawa Tengah. Burung ini memiliki karakteristik yang menarik, sehingga pemerintah di Jawa Tengah, menjadikannya sebagai maskot. Burung poksai jambul putih. Poksai jambul putih, Garrulax lecolopus, adalah salah satu burung kicau yang sangat digemari oleh para pecinta burung di Indonesia. Selain memiliki suara yang merdu dan lantang, burung ini juga dikenal karena penampilan fisiknya yang elegan, terutama jambul putihnya yang mencolok. Habitat alami poksai jambul putih tersebar luas, mulai dari kaki pegunungan Himalaya di India dan Nepal, hingga wilayah Asia Tenggara, seperti Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Salah satu daya tarik utama poksai jambul putih adalah penampilannya yang unik dan elegan. Burung ini memiliki jambul berwarna putih mencolok, yang menyerupai mahkota, membuatnya terlihat anggun, dan berbeda dari jenis burung lainnya. Tubuhnya didominasi warna coklat, di bagian punggung dan sayap, sementara bagian dada hingga perut, berwarna abu-abu terang. Garis hitam di sekitar mata hingga ke paruh, menambah kesan tegas pada wajahnya. Dengan ukuran tubuh sekitar 27-30 cm, poksai jambul putih, termasuk dalam kategori burung berukuran besar.
Burung cililin. Burung cililin adalah salah satu burung kicau yang begitu populer di kalangan pecinta burung di Indonesia. Dikenal karena jambul panjangnya yang khas dan suara kicauannya yang melengking. Burung ini menjadi daya tarik tersendiri, baik sebagai peliharaan maupun buat buru vokal burung lain. Secara fisik, burung cililin memiliki tubuh ramping dengan panjang sekitar 28-33 cm. Ciri khas yang paling mencolok adalah jambul panjang di kepalanya yang menyerupai mahkota. Warna bulu burung ini bervariasi tergantung pada asalnya. Burung cililin dari Jawa umumnya memiliki bulu berwarna abu-abu kehitaman, sedangkan cililin dari Sumatera dan Kalimantan cenderung berwarna coklat gelap. Perbedaan warna ini juga mempengaruhi suara kicauan mereka. Cililin Jawa memiliki suara pendek dan kasar. Sementara cililin Sumatera dan Kalimantan dikenal dengan suara melengking yang panjang dan halus. Burung ekek geling. Ekek geling Jawa merupakan salah satu burung endemik khas Jawa Barat, yang disebut memiliki keindahan pada warna bulunya dengan dominan hijau cerah. Terdapat sedikit motif hitam di bagian mata dan kecoklatan di sayapnya, membuat burung tersebut menjadi buruan bagi para pehobi kicau. Keunikan lainnya juga terdapat pada paruhnya, di mana paruh ekek geling Jawa berwarna merah, mirip dengan cekakak Jawa, dengan sedikit berbentuk oval. Selain itu burung ini juga memiliki panjang tubuh, antara 31-33 cm. Burung ini dapat ditemukan di 4 lokasi hutan di Indonesia, seperti di Taman Nasional Halimun Salak, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, kawasan hutan Bandung Selatan, dan Taman Nasional Gunung Merapi. Burung ekek geling terdapat juga di Kalimantan. Dengan jenis berbeda, burung tersebut sebelumnya ditemukan serupa di pedalaman hutan Kalimantan, dan memiliki nama ekek geling Borneo. Perbedaan tersebut didasarkan pada klasifikasi dari suara, bentuk, hingga variasi bulu yang konon keduanya berbeda. Burung cucak cungkok. Cucak cungkok adalah salah satu jenis burung cucak yang banyak diminati oleh para pecinta burung kicau. Burung ini memiliki penampilan yang mirip dengan cucak ijo, salah satu burung endemik asli Indonesia. Namun, cucak cungkok sebenarnya berasal dari negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara, seperti Tiongkok, Myanmar, Thailand, Laos, dan Malaysia. Burung ini memiliki habitat di hutan berbukit, dengan suhu yang sejuk. Burung ini masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan ilegal, dan berhasil menarik perhatian banyak orang, dengan suara kicauannya yang merdu dan bervariasi. Cucak cungkok termasuk burung yang cerdas, dan bisa meniru suara kicauan burung lain. Burung ini bisa mengeluarkan suara kicauan yang rapat dan berulang-ulang. Suara kicauannya bisa ditingkatkan kualitasnya, dengan cara melatihnya, dengan mendengarkan suara kicauan burung lain. Dengan begitu, cucak cungkok bisa menghasilkan suara kicauan yang unik dan menarik, yang merupakan perpaduan dari suara aslinya, dan suara burung lain yang sering didengarnya. Burung jagal Papua. Jagal Papua merupakan burung dengan warna dominan berwarna putih dan hitam. Burung ini memiliki berat berkisar antara 130-170 gram. Dengan panjang dapat mencapai 35 cm dan dapat bertahan hidup hingga umur 20 tahun. Jagal Papua merupakan burung yang dapat ditemukan di Indonesia dan Papua Nugini. Burung ini dikenal juga dengan sebutan Hooded Bachebird. Dalam bahasa Inggris, burung ini memiliki keunikan dan karakteristik yang menarik. Mereka terkenal dengan suara kicauannya yang merdu, dan variasinya yang banyak. Burung ini juga dikenal sebagai burung yang agresif dan teritorial. Burung tengkek buto. Burung tengkek buto, atau The Oriental Dollarbird,
Memiliki nama ilmiah Ristomus orientalis, adalah burung yang sangat cantik untuk dipelihara, dan juga memiliki bentuk tubuh yang unik. Biasanya, pecinta burung selalu menggunakannya, sebagai guru vokal bagi burung lainnya, supaya bisa bersiul secara merdu. Burung tengkek buto, memiliki panjang tubuh sekitar 30 cm. Burung ini dapat ditemukan di Asia Tenggara, seperti Indonesia, dan Asia Timur dari Australia Utara, hingga Kepulauan Jepang. Burung ini memakan serangga, dan sering menyambar mangsanya di udara. Makanan burung tengkek buto, yaitu, udang kecil, jangkrik, ikan kecil, ulat kandang, ulat Hongkong, dan cacing tanah. Burung cucak ranting. Burung cucak ranting atau cucak rante, yang masuk dalam jenis burung cica daun, dengan ciri khas sayap berwarna biru. Di mana burung kicau satu ini, masuk dalam keluarga Chloropseidae, dengan nama ilmiah Chloropsis cochinchinensis Jimlin. Ukuran dari tubuh burung kicau satu ini, juga termasuk sedang. Dengan panjang, sekitar 17 cm. Burung ini sangat mirip dengan cucak ijo, tapi berbeda spesiesnya. Cucak ranting jantan, memiliki ciri bagian tenggorokan hitam. Tubuh burung ini didominasi berwarna hijau terang, dan sayap sampai ekor warna biru. Untuk kelamin jantannya, bagian dada berwarna kuning, membentuk seperti kalung. Kemudian ada juga strip malar biru di dagunya. Jika dilihat dari bagian iris, burung ini berwarna coklat, kakinya abu-abu, dan paruhnya berwarna hitam. Jalak Bali, Lecopsar rothschildi. Jalak Bali adalah burung endemik dari Provinsi Bali. Jalak Bali hanya ditemukan di hutan, bagian barat Pulau Bali, dan merupakan hewan endemik Indonesia. Burung ini juga merupakan satu-satunya spesies endemik Bali, dan pada tahun 1991 dinobatkan sebagai lambang fauna Provinsi Bali. Burung ini terkenal akan keindahan fisiknya, dengan bulu putih bersih, dan ujung sayap serta ekor berwarna hitam. Burung ini memiliki daya tarik tersendiri. Jalak Bali memiliki suara yang khas, berupa campuran siul, yang memiliki jeda nada, beberapa saat dan suara lengkingan. Burung ini tergolong burung bersuara ribut, dan berceloteh keras, terkadang meniru suara burung lainnya. Sayangnya, jalak Bali termasuk dalam kategori terancam punah, akibat perburuan liar dan hilangnya habitat. Saat ini burung jalak Bali, termasuk burung yang dilindungi di Indonesia. Jalak kapas, Agropsar sturninus. Jalak kapas adalah spesies burung dari keluarga Sturnidae, dari genus Sturnus. Jalak kapas merupakan jenis burung pemakan invertebrata, buah-buahan, biji-bijian, dan memiliki habitat di pesisir, tersebar sampai ketinggian 1100 meter dpl. Jalak kapas memiliki warna abu-abu di kepala dan dada, sementara punggung serta sayapnya berwarna hitam dengan sedikit putih. Kicauan burung ini sangat merdu, sehingga sering dipilih untuk masteran burung lain. Perawatannya juga tidak terlalu rumit, menjadikannya pilihan menarik bagi para pemula ataupun yang sudah berpengalaman. Burung kolibri wulung. Burung kolibri wulung ini, ukurannya agak lebih besar, dibandingkan dengan ukuran jenis burung kolibri pada umumnya, yaitu berkisaran antara 14–15 cm. Selain itu juga, burung kolibri wulung ini memiliki sifat petarung yang lebih agresif dibandingkan dengan jenis yang lain. Ciri-ciri untuk burung kolibri wulung jantan memiliki ciri khas yaitu warna bulu pada bagian mahkota dan bagian atas tubuh berwarna hijau tua yang mengkilap, pada bagian pipinya juga berwarna merah, sedangkan pada bagian leher dan dadanya berwarna coklat. Selain suka memakan sari bunga, ternyata jenis kolibri wulung ini pun kerap memakan berupa serangga-serangga kecil seperti laba-laba, kroto, dan ulat. Burung cucak kinoi.
Burung cucak kinoi, Chloropsis venusta, adalah salah satu burung endemik Indonesia, yang hanya ditemukan di kawasan Bukit Barisan, di Sumatera. Burung ini menjadi kebanggaan, karena keindahan bulunya, dan suara kicauannya yang merdu. Sayangnya, keberadaan burung ini semakin terancam, akibat perburuan liar, dan kerusakan habitat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenal lebih jauh, tentang burung eksotis ini. Cucak kinoi memiliki ukuran tubuh, yang relatif kecil, sekitar 14 cm, dengan ciri khas warna bulu yang indah. Burung jantan, memiliki tubuh berwarna hijau cerah, dengan dahi, tenggorokan, dan sisi kepala berwarna biru mencolok, serta strip malar keunguan. Sementara itu, betina memiliki warna hijau yang lebih terang, dengan dahi biru tanpa strip malar. Perbedaan warna ini, membuat burung cucak kinoi, mudah dikenali di alam liar. Burung beo. Burung beo, Psittaciformes, adalah salah satu kelompok burung, dengan kemampuan imitasi suara yang luar biasa, dan kepribadian yang menyenangkan. Beo sering menjadi hewan peliharaan populer, karena sifat sosialnya yang menyenangkan, dan kemampuan untuk meniru suara-suara dan bicara. Terdapat lebih dari 350 spesies burung beo, yang ditemukan di berbagai wilayah di seluruh dunia. Beberapa spesies yang paling terkenal adalah beo raja, Arachlorhynchus, dan beo yucatan, Amazona santolora. Salah satu ciri paling menonjol dari burung beo adalah kemampuannya untuk meniru suara-suara dan bicara. Beo bisa mengulangi perkataan, kalimat, dan bahkan suara-suara lingkungan, seperti bunyi alarm, dering telepon, hingga suara mesin. Beo adalah burung yang sangat cerdas, mereka memiliki otak yang berkembang dengan baik, dan memiliki kemampuan belajar yang cepat. Beo juga dapat memahami, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan interaksi sosialnya. Burung Raja Perling. Raja Perling Sulawesi, Basilonis celebensis, adalah spesies burung jalak dalam keluarga Sturnidae. Burung ini adalah endemik ke Sulawesi, Indonesia. Habitat aslinya adalah hutan dataran rendah lembab subtropis atau tropis. Raja Perling Sulawesi tumbuh dengan panjang 23 hingga 27 cm. Ini adalah burung hitam mengkilap, dengan jambul terangkat permanen, yang lebih besar pada burung jantan. Sisi wajah dan tenggorokan terdapat bercak putih. Mata dikelilingi lingkaran kulit telanjang, berwarna hitam kebiruan, paruh berwarna hijau kebiruan pucat, dan kaki berwarna kekuningan. Burung remaja berwarna coklat. Burung Raja Perling ini mempunyai beragam suara, termasuk dengusan, siulan bernada tinggi, decitan, dan kicauan. Burung kapas tembak. Kapas tembak merupakan salah satu jenis burung kicau dari keluarga Pycnonotidae. Burung ini memiliki nama ilmiah Pycnonotus plumosus, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai olive-winged bulbul, juga dikenal dengan sebutan merbah belukar dalam bahasa resminya. Burung kapas tembak secara fisik sangat khas, karena berukuran kecil, dengan panjang tubuh sekitar 10 cm. Burung ini memiliki warna dasar, bulu abu-abu kehijauan pada bagian atas, dan putih pada bagian bawah, dari burung yang satu ini. Habitat asli burung kapas tembak, berada di hutan primer dan hutan sekunder, serta kawasan perkebunan, juga taman kota. Di Indonesia, burung kapas tembak, tersebar di berbagai daerah, seperti Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Burung kutilang emas. Cucak kuning, Pycnonotus melanipterus, adalah nama sejenis burung pengicau, dari suku Pycnonotidae. Burung ini juga dikenal umum sebagai tempuruk kunyit. Burung ini berukuran sedang, agak kecil dan ramping sekitar 18 cm. Sisi tubuh atas berwarna hijau zaitun, sisi bawah berwarna kuning. Kepala berwarna hitam kelam, dengan warna merah pada tenggorokan, kecuali ras Kalimantan yang berwarna kuning.
Paruh dan kakinya hitam, irisnya berwarna kemerahan atau putih. Kicauannya indah, ribut, dan nyaring. Kutilang emas menyebar luas di India, Cina Selatan, Asia Tenggara, seperti di Sumatera, Kalimantan dan Jawa, di Indonesia. Burung lovebird. Siapa yang tidak mengenal lovebird? Burung ini mempunyai nama lain, yaitu burung cinta. Jenis burung kecil dan memiliki warna cantik, dan bagus untuk dipelihara, dan dijadikan pajangan, atau didengar suaranya yang unik. Lovebird merupakan spesies burung, yang berasal dari genus Agapornis. Panjang tubuh burung ini rata-rata 13-17 cm, dan bobot berkisar 40-60 gram. Lovebird memiliki habitat asli, di kawasan Afrika dan Madagaskar. Burung kicau terbaik ini pun, sering diikutsertakan dalam kontes, baik itu dinilai kicauan atau penampilannya. Harga burung lovebird bervariasi, tergantung dari jenisnya. Seperti lovebird muka merah, lovebird kacamata Fisher, lovebird muka salem, dan banyak jenis lainnya. Selain harganya yang murah, soal perawatan burung ini, termasuk mudah, walaupun untuk pemula sekalipun. Jalak Brahmana, Sturnia pagodarum. Jalak Brahmana adalah spesies jalak yang termasuk dalam famili Sturnidae. Jalak Brahma berasal dari negara sekitar India dan Asia Selatan. Spesies jalak ini berukuran panjang, sekitar 20 cm, dan beratnya sekitar 75 gram. Burung ini memiliki penampilan yang khas, dengan bulu mengkilap, dan jambul yang menonjol di kepalanya. Dadanya berwarna coklat muda, sedangkan matanya berwarna kuning cerah, dan paruhnya berwarna kuning, dengan dasar kebiruan. Jalak Brahma memiliki jangkauan distribusi yang luas, mulai dari India, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka, serta diintroduksi di Indonesia. Dia menghuni berbagai habitat, seperti hutan terbuka, hutan, area pertanian, taman, dan kebun. Makanan utama spesies jalak ini adalah serangga, buah-buahan, nektar, dan vertebrata kecil. Burung kolibri sepah raja. Namun, kolibri sepah raja ini memiliki perbedaan khusus yang tidak dimiliki oleh jenis kolibri lainnya. Kolibri ini memiliki ketahanan tubuh yang lebih kuat dibandingkan jenis kolibri yang lain. Jadi sangat cocok untuk Anda sekalian pelihara sebagai burung penghobi. Namun, kolibri sepah raja ini memiliki perbedaan khusus yang tidak dimiliki oleh jenis kolibri lainnya. Kolibri sepah raja memiliki ketahanan tubuh yang lebih kuat dibandingkan jenis kolibri yang lain. Jadi sangat cocok untuk Anda pelihara sebagai burung penghobi. Ciri-ciri umum yang dimiliki oleh kolibri sepah raja ini ialah bulu yang dimilikinya yang berwarna merah terang dan perpaduan antara warna hitam ungu dan kuning. Untuk jenis kolibri sepah raja berjenis kelamin jantan, bagian dahi sampai pada lehernya berwarna merah terang. Pada bagian ekornya berwarna ungu gelap, dan pada bagian perutnya berwarna abu-abu gelap. Sedangkan pada burung kolibri sepah raja betina, memiliki ciri warna hijau zaitun, yang tergolong warna hijau gelap. Untuk ukuran tubuh, burung kolibri sepah raja ini tidak berbeda dengan burung kolibri pada umumnya. Berukuran kecil, yaitu sekitar 13 cm saja. Untuk habitat burung kolibri sepah raja, biasa tersebar di pegunungan tropis, yang dimana tempat yang terdapat banyak sekali tumbuhan bunga, karena mereka suka menghisap sari dari bunga tersebut.